Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pemirsa, penonton, pecinta Galeri Mustika Dua Alam. Malam ini saya akan mereview lagi yaitu kul buntek. Tadi saya sudah mereview tentang jenis-jenisnya emas gaib, ada yang palsu, ada yang asli, dan ciri-cirinya yang asli itu seperti apa, yang palsu kayak apa. Nah, tadi sudah saya jelaskan panjang lebar di episode sebelumnya tentang review tentang hasil tarikan emas hasil tarikan gaib tadi. Sekarang saya akan mereview lagi yaitu kul buntek. Jadi kul buntek kayak gini, ini memang asal usulnya itu memang proses alam. Jadi kayak gini itu proses alam. Gak tahu proses alam itu membentuk hewan kul ini sampai jadi batu itu membutuhkan berapa ribu tahun. Dengan proses seperti apa. Tapi kalau sudah kul buntek itu sudah membatu kayak gini, itu kebanyakan akan dihuni oleh makhluk astral atau akan dihuni oleh jin. Dan kebanyakan itu jin-jin yang menghuni di fosil atau kul buntek yang berupa batu kayak gini, itu jenisnya jin-jin yang ahli perang dan ahli dalam dunia kanuragan seperti kebal, anti peluru, anti pukul, ataupun anti santet, ataupun penangkal santet. Jadi walaupun kelihatannya remeh, jadi batunya itu kelihatan remeh, ya seperti batu-batu umumnya, batu biasa. Tapi karena ini kul buntek, ya akan terlihat langka itu bagi orang-orang yang tidak terbiasa atau tidak tahu, belum tahu tentang seluk-beluk asal usul kul buntek, baik itu prosesnya seperti apa, kok sampai kul itu yang asal mulanya itu hewan sampai jadi batu. Nah, banyak sebenarnya macam-macam jenisnya kul itu yang jadi fosil atau yang jadi batu itu banyak. Ada yang kul dari laut, ada kul yang dari sungai maupun dari rawa itu ada. Dan memang kebetulan di sini ada 3 judul. Dan ketiga-tiganya ini memang khodamnya itu bisa digunakan untuk sebagai sikep atau pagar. Baik pagar rumah, pagar dagang, pagar menjaga peternakan, atau pagar diri dari serangan santet atau dari gangguan makhluk gaib. Nah, berbeda kalau ini batu mustika ati ayam, beda. Nanti yang bentuknya beda, tapi secara fungsi hampir sama. Ini juga bisa digunakan untuk kekebalan. Oh, hampir sama semua? Ya, hampir sama semua ketiga ini. Jadi kayak kul buntek gini, itu memang mencarinya itu gampang-gampang mudah. Kalau sudah ahli ya mudah. Kalau sudah ahli. Jadi kalau sudah ahli beda dengan yang belum ahli. Kalau belum ahli ya cari sampai beberapa hari, beberapa minggu, bahkan 1 bulan pun
belum tentu dapat karena tidak ahli. Jadi mencari kol buntok kayak gini itu gampang-gampang sulit. Kalau untuk merawatnya ini gampang. Merawatnya ya cukup diolesi minyak misik atau za'faron, itu sudah bisa kayak gitu. Terus kemudian dibacakan surat Fatihah 3 kali atau 7 kali, terus ditiupkan ke kol bunteknya ini. Pantangannya ini kol buntek itu, pantangannya khodamnya ini, yang penting orang yang membawa atau merawatnya itu tidak melanggar syariat, itu saja. Tapi kalau orangnya melanggar syariat, maka ini akan bisa hilang. Bisa hilang, baik khodamnya hilang ataupun bendanya akan hilang sekaligus benda. Tapi ini harus dibawa terus, Pak? Apa enggak ya? Nah, kalau ini bisa dibawa tambah lebih bagus, tanpa dibawa, ditaruh di rumah, itu juga nggak apa-apa. Kol buntek. Ya, ini kol buntek. Ya, rata-rata berarti kol buntek itu bisa untuk sikep, Pak ya? Bisa, banyak kan untuk sikep. Tapi untuk perdagangan, sikep perdagangan tidak bisa untuk memperlancar, Pak ya? Apa mendatangkan orang itu? Maksudnya mendatangkan pembeli yang baru? Enggak, gini. Kalau ini ditaruh di warung semisalkan gitu. Kan kadang-kala itu antar sesama warung itu ada persaingan. Iya, ada persaingan. Ada persaingan. Mungkin yang satunya laris, yang satunya sepi atau enggak seberapa laris. Akhirnya yang tidak laku tadi itu minta ke dukun, minta jimat atau sesuatu apa, yang tujuannya untuk menyerang yang laris kayak gitu. Nah, dengan di warung ada kol buntek kayak gini, itu orangnya bisa terlindungi dari serangan makhluk astral atau jin yang jahat maupun dari serangan santet kayak gitu. Oh iya, soalnya kan persaingan, Mbak ya. Iya, persaingan. Biasanya sering terjadi. Iya. Cukup ditaruh di warung, Mbak ya. Cukup taruh di warung, terserah dipendem atau ditanam di tanah juga bisa, diletakkan di depan warung atau pojoknya bisa, atau tidak ditanam, misalkan pakai kantongan, ditaruh di sorogan atau digantung, terserah bisa, taruh dimanapun bisa ini. Untuk jaga ternak juga bisa, supaya ternaknya itu nggak diganggu jin, atau ternaknya itu nggak dicuri orang, itu bisa. Iya, soalnya peternak juga ada persaingan terkadang, Mbak ya. Nah, kalau persaingan dalam peternakan itu kebanyakan terjadi antar belantik. Antar apa itu? Iya, belantik, Pak. Saya nyebutnya juga belantik. Iya. Makelar, Mas. Makelar, antar makelar kayak gitu. Kemudian mungkin ditaruh di rumah juga bisa. Kemudian semisal sampai takut ke tempat-tempat yang angker semisalkan, bahwa ini juga bisa sebagai sarana agar sampai itu jadi berani, itu bisa. Ya, mungkin itu saja, Pak, yang perlu saya tanyakan. Oke, kalau hanya itu yang perlu ditanyakan, mungkin kalau nanti kurang jelasnya bisa komen saja, komentar, itu nanti akan dibalas, insya Allah. Gitu. Ya, saya cukupi sampai di sini. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.